Hadirin sidang Id rahimakumullah. Suara bedug bertalu-talu, gema takbir mengalun syahdu. Hati siapa yang takkan pilu? Ramadan telah berlalu, tapi bulan suci telah pergi, berlalu untuk kembali. Bulan Ramadan memang telah pergi, tapi sekarang telah hadir Syawal yang dinanti. Seluruh pelosok di setiap benua, bahkan seluruh dunia, tidak henti-hentinya dari mulai sejak kemarin malam menggemakan takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali orang menyebutkan takbir, maka 5 kali mengagungkan kalimat Allahu Akbar dalam sanubarinya, bahwa betul-betul yang maha besar hanya Allah, selainnya kecil alias kerdil. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Untuk menimbulkan semangat bahwa hanya Allah lah yang maha besar, kita ambil contoh kecilnya saja. Di sebelah kanan Masjid Jami Taman Cilengsi, ini ada tambak kecil berupa drum-drum yang berisi ikan lele. Yang kalau saja satu lele ukuran kelingking dihargai Rp1.000, maka untuk 300 lele itu sama dengan Rp300.000. Kemudian untuk menghasilkan lele konsumsi ukuran 1 kilo 5 ekor itu memerlukan waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Ambil singkatnya saja 2 bulan saja. Maka dengan target demikian, itu perlu pakan seharinya 1 kilo yang dihargai Rp10.000. Jadi 10.000 dikali 60 hari sama dengan 600.000. Ditambah tadi beli bibit sama dengan 900.000. Tapi hasil yang 900.000 itu tidak pernah menjadi keuntungan secara finansial, tapi keuntungan secara barokah. Kenapa? Karena lele yang siap panen tersebut tidak pernah dijual, tapi dikonsumsi untuk para khatamul Quran, para penghafal Quran, dan juga para pembaca sampai khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Coba bandingkan dengan nelayan kita. Ketika seorang nelayan dimanapun adanya, maka tidak perlu pengetahuan teknik breeding, kemudian bagaimana eating dan juga closingnya, yang pokoknya mah celom biriwil weh. Benar-benar rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jutaan ton seluruh dunia diambil ikannya tanpa takut kehabisan. Dan tidak pernah ada seorang nelayan yang memancing atau menjala atau dengan teknik yang lainnya pulang tanpa ada ikan. Kenapa? Karena selalu tersedia. Tidak pernah kehabisan ikan, yang ada masyarakat kehabisan uang untuk membeli ikan. Bandingkan lagi dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam memohon izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, demi keagunganku, demi keagunganmu, saya melihat engkau begitu luar biasanya memberi makan setiap makhlukmu, ya Allah. Aku izin, ya Allah, sehari saja memberi makan makhluk-makhlukmu semuanya, katanya. Ibarat kata Allah tersenyum, kemudian berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Sulaiman, jangankan untuk sehari semalam, sehari saja
Dan itu jangan seluruh makhluk, tapi satu jenis makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikan nun. Setelah disepakati hari dan tanggalnya, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengerahkan seluruh bala tentara dari manusia, jin dan hewan-hewan untuk mengumpulkan makanan demi memberi makan ikan nun satu kali, katanya. Begitu datang ikan nun, serombongan ikan nun, dan satu kali gibasan ekornya, subhanallah, begitu santap lahap, ibarat kata orang Sunda itu masih kutap ketap eta lauk nun, karena merasa masih belum kenyang, belum ada apa-apanya. Maka tersungkurlah sujud Nabi Sulaiman alaihissalam, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk-makhluknya kecil adanya. Allahu akbar. Kemudian lafaz la ilaha illallah, ini adalah pengakuan dan juga pengakuan tulus seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ilahun di dalam bahasa Arab Selatan itu berarti Tuhan yang dipertuan. Kalau bahasa Arab Utara, ilahun itu sesuatu yang didamba, sesuatu yang diharap, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang dibayangkan dan lainnya sebagainya. Maka hendaklah setiap kaum muslimin wal muslimat mengkantar kolbunya dengan lafaz la ilaha illallah, bukan saja di mulut tapi tembus ke dalam kolbunya, menjadi sanubarinya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada popularitas selain Allah, illallah. Maka hendaklah menjadikan kalimat la ilaha illallah menjadi sesuatu yang pasti adanya, bahwa setiap dari kita la ilaha illallahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz walillahil hamd, ini adalah pengakuan ketulusan dari seorang hamba bahwa segala sesuatu itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sekedar ikrar, bukan hanya sekedar lipstik pemanis doang, tapi betul-betul menjadi ikrar dalam sanubari kita bahwa likulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Setiap keadaan dan setiap kenikmatan semuanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti halnya sekarang para hadirin jemaah sekalian, betapa sedihnya, pilunya seorang kaum muslimin wal muslimat mengetahui betapa Ramadan telah berlalu. Tapi di sisi lain, subhanallah, kita hendaklah bergembira, bersukacita. Kenapa? Karena kita insya Allah telah lulus melewati tarbiyah ruhiyah dan tarbiyah jasadiyah, yang mana siangnya siam, malamnya qiyam, sehari semalam kita laksanakan, kita lewati dengan penuh ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, alhamdulillah, di akhir detik-detik berlalunya bulan Ramadan, Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita berupa dijadikannya kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau kita telaah nas Al-Quran dan hadis bahwa pelaksanaan ibadah yang selama bulan suci Ramadan itu tertuju kepada satu anugerah, yakni pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 17. Wasabirina
wal sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang taat, orang yang benar, orang yang sodik, orang yang qanitin, munfiqina dan berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, yakni orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Kemudian di dalam Sahih Bukhari nomor 38 kita mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan seraya beriman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keistimewaan. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Ini ada kaitannya dengan hadis yang nomor 27-nya, yakni hadisnya hampir sama, cuma beda lafaz di depannya saja. Kalau tadi hadis yang nomor 38 man soma, maka hadis yang 37 man qoma ramadhana, siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salah satunya dengan pelaksanaan salat tarawih, imanan wahtisaban, seraya beriman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka ini adalah satu paket, siangnya siam, malamnya qiyam. Maka siam dan qiyam itu menghasilkan suatu anugerah berupa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat fadilah dari sholat tarawih yang termaktub di dalam kitab Duratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Uthman bin Husain bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, itu menerangkan tentang cuplikan dari percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Ali. Maka malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian lanjut malam ke-6 dan malam ke-11, juga malam 15 dan malam 25, itu semuanya menganugerahkan Allah, yakni pengampunan dosa-dosa kepada orang yang melaksanakannya, atas diri orang yang melaksanakan, keluarga dan juga orang tuanya. Subhanallah, betapa mudahnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, asal siam, asal qiyam. Subhanallah, Allah berikan ampunan kepada kita semuanya. Bandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yakni lamma qtarafa adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan, maka faqala, berserulah Nabi Adam alaihissalam, bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Di akhir hadis tersebut maka Allah menyatakan qad ghafartu laka, maka sungguh wahai Adam, aku telah mengampuni dosa-dosamu karena tawassulmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau melihat sejarah Nabi Adam alaihissalam, berapa lama Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ampunan Allah? Subhanallah, menurut riwayat yang mu'tabar, 200 tahun Nabi Adam alaihissalam beristighfar, munajat kepada Allah, minta diampuni dosa, tapi selama itu Allah belum berkenan untuk mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika diterangkan di dalam Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, maka kemudian setelah lamanya Nabi Adam alaihissalam melakukan istighfar, munajat kepada Allah, tapi belum berkenan juga Allah memberikan ampunan, maka
Nabi Adam mendapatkan pembelajaran, laqana yulaqinu talqinan, mendapatkan talqin zikir dari Allah Subhanahu wa taala berupa kalimah la ilaha illallah. Bagaimana setelah Nabi Adam alaihissalam mendapatkan talqin zikir la ilaha illallah, fataba alaihi, maka serta merta Nabi Adam pun menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 37. Lalu bandingkan dengan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah, menurut riwayat yang mu'tabar, setelah 40 hari 40 malam Nabi Yunus alaihi salam baru keluar dari ikan nun. Kenapa? Karena munajatnya ada kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, jangankan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan umatnya saja. Lalu bagaimana? Man qala la ilaha illallah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim, dan memanjangkan kalimah la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan dari orang tersebut dosa-dosanya sebanyak 4.000. Masya Allah. Maka sujud syukur hadirin sekalian, kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dengan mudahnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita dengan setelah dikembalikannya kita menjadi orang-orang yang suci dari dosa dan noda? Maka Syekh Nawawi Al-Bantani ada dua jawaban. Yang pertama, istaqim fima yali, bahwa istiqomahlah pada bulan-bulan berikutnya. Masa iya atuh lebar, eman-eman kita sebulan penuh mengekang hawa nafsu, meningkatkan ibadah dan juga lain sebagainya. Masa pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah maka diumbar itu dosa-dosa? Maka insya Allah kita setelah melewati masa tarbiyah ruhiyah dan jasadiyah, insya Allah akan semakin istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang lainnya. Yang kedua, setelah kita melaksanakan ibadah dengan istiqomah, maka jaga diri kita supaya tidak berbuat zalim pada orang lain sehingga mengakibatkan bangkrut. Bangkrut apanya? Muflis. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, atadruna mal muflis? Wahai para sahabat, tahukah engkau apa itu yang disebutkan dengan bangkrut? Maka qalu, berkatalah para sahabat, al muflisu fina mala dirhama wala aina, bahwa yang disebut dengan bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Qala, maka menyanggahlah Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati, bahwa orang yang disebut dengan bangkrut di antara umatku yaitu ya'ti yaumal qiyamah bis sholati wal shaumin wa zakatin, orang yang datang pada hari kiamah dengan membawa amal solatnya, dengan membawa amal zakatnya, dengan membawa amal saumnya, tetapi di sisi lain ya'ti biha qad syatamahada wa qad qadafahada wa qad akala malahada wa qad syafaka damahada wa qad dorobahada. Tetapi di sisi lain datang orang yang pernah dipukulnya, datang orang yang pernah dicaci makinya, datang orang yang pernah diruntuhkan harga dirinya, datang orang yang pernah dimakan hartanya, dan datang orang yang dialirkan darahnya. Subhanallah. Maka fa'u'tiya hadza min hasanatihi, maka orang tersebut diberikan kebaikannya kepada orang-orang yang pernah disakitinya. Fa in funiyat, maka kalau seandainya sudah habis kebaikannya,
qabla ayyaqda alaihi, sebelum habis kesalahannya, fa ukhtiya anhu alaihi, maka diambil itu kejahatan dari orang-orang yang pernah disakitinya, fan faratat fiha fa uniyat alan nar, kemudian orang tersebut bangkrut, tidak ada kebaikannya sama sekali, yang ada hanya telah kejelekan, maka dilemparkanlah ke dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Insyaallah mudah-mudahan kita mah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi insan yang istiqomah melaksanakan ibadah, dan juga insyaallah tetap untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus kepada muflis. Barok